Ini. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa tanggal 26 September 2023 kita bersama di acara Dialog Palembang pagi ini. Dan alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di kesempatan pagi hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kami hormati dan inspirasi. Iya, kita akan menyapa dulu dua narasumber kita. Yang satu alhamdulillah hadir di studio. Satu lagi kita lewat via Zoom. Yang pertama kita sapa dulu berhubung yang ada di studio ya. Oke. Yang pertama Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Yosi Utami SP MPP MAP. Assalamualaikum Mbak Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Sehat. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita sapa narasumber kita via Zoom. Ini Bapak Muhammad Alexander, pemimpin wilayah Perum Bulog Sumsel dan Bangka Belitung. Ya, kita sapa dulu. Mudah-mudahan tidak ada kendala ini. Iya. Baik. Oke, kita sapa. Assalamualaikum Pak Alexander. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Iya. Mohon maaf ya pendengar, ini ada sedikit trouble, ini masuk jaringan Pro 3 sepertinya Mbak Gio. Mohon maaf ini, ya kita, mohon maaf Pak Alexander, bisa mendengar suara kita, nanti kita sapa kembali. Ya, mohon maaf, kita ke Mbak Yosi dulu nih. Iya, kita cek dulu, mohon maaf nih ada sesuatu dan lain hal. Iya, mudah-mudahan, coba kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muhammad Alexander. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Selamat akhirnya pagi. bisa terhubung, bisa dinaikkan lagi Mbak Gio. Iya. Bu Yosi. Iya, Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak Alexander? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Alexander sudah ada waktu pagi ini bersama kita, bersama masyarakat pendengar Pro 1 Yap. ini pimpinan wilayah Perum Bulog Sumsel dan Babel. Baik, mohon maaf Mbak Yosi, kita ke Pak Alexander dulu ya. Iya. Alhamdulillah sudah terhubung. Iya, baik Pak Alexander. Bisa mendengar suara kita Yap. jelas ya Pak Alexander ya. Walaupun Ya, kecil suaranya di sini ya jelas, Mbak Gio ya. iya. Iya, baik. Pak Alexander, ini tema kita adalah antisipasi gagal panen akibat kekeringan musim kemarau. Nah, ini mungkin dampaknya sangat banyak sekali yang diakibatkan olehnya musim kemarau cukup panjang. Nah, berbicara soal kekeringan di Sumatera Selatan ini bagaimana nih Pak Alexander? Atau juga dampaknya yang sangat signifikan buat kita, buat masyarakat yang pasti. Selamat pagi, Pak Alexander. Ya, Salam buat Pak Bambang. baik. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, tema mengenai dampak dari kekeringan, ya kami Bulog sebagai BUMN yang bergerak di bidang pangan, pengelolaan pangan, cadangan pangan, dan juga distribusi pangan, logistik pangan, tentunya melihat dampak dari kekeringan ini, kita melihat bahwa memang saat ini kami Bulog ya, peran tugas Bulog, kami memiliki 3 pilar ya. Iya. 3 pilar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2023 dan juga Undang-Undang Nomor 11 tentang BUMN, di mana 3 pilar itu diantaranya adalah pilar ketersediaan. Jadi ada 3 pilar, pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pilar stabilisasi harga. Nah, di sisi pilar ketersediaan ini tentunya ini adalah fungsi peran Bulog, di mana kami Bulog juga masih menjalankan tugas pelayanan publik ya di sektor pelayanan publik atau public service obligation, di mana Bulog menjaga keseimbangan ketersediaan pasokan komoditi pangan sebagaimana diamankan dalam Perpres nomor 115 tadi.
Nah, kita melihat bahwa ini dampak dari El Nino ini memang luar biasa tahun ini, ya, di mana musim gadu, ya, di mana juga produksi padi juga tidak begitu besar dibandingkan dengan produksi pada saat musim rendang, ya, panen raya. Dan Ya. tentunya kami dari Bulog, ya, selama ini kami sudah melakukan penyerapan pengadaan gabah beras petani. Tapi melihat fenomena kekeringan yang melanda hampir di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan, ini juga berdampak terhadap penyerapan pengadaan gabah beras petani oleh Bulog. Nah, untuk di musim gadu, kami merasa bahwa memang dengan berkurangnya produktivitas dari hasil pertanian ini juga berdampak kepada stok yang dimiliki Bulog. Nah, jadi Iya. memang kami belum bisa menyerap. Mm-mm. Yang kedua, bahwa tingginya harga gabah, ya, yang kita lihat di sini sudah mencapai di atas rata-rata harga pokok pembelian pemerintah atau HPP. Nah, ini juga barangkali yang menyebabkan Bulog belum bisa melakukan penyerapan di musim gadu ini. Iya. Nah, pada saat musim panen rendang, kami sudah melakukan penyerapan karena memang puncak panen itu kan di bulan-bulan Maret sampai dengan bulan Mei dan sekitar bulan Juni. Nah, itu mungkin barangkali kita melihat dampak dari El Nino ini luar biasa, Mm-mm. kekeringan di mana-mana, sehingga produksi juga berkurang, serapan Bulog juga otomatis juga berkurang. Baik, ya. Jadi benar-benar dampaknya sudah terasa oleh masyarakat ini, Pak Alexander. Bahkan ada Betul, Bu. pendengar tadi sudah bergabung, Ibu Christine yang ada di kilometer 14 ini sudah hampir 4 bulan. Harga beras itu sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, dari Bulog sendiri, apa nih yang sudah dilakukan ini, Pak Alexander? Bisa dikatakan apakah sudah Ya. melakukan pasar murah kah atau operasi pasar? Seperti apa dengan adanya ketersediaan atau juga penyerapan dari petani yang sangat berkurang ini, Pak Alexander? Ya. Baik, Mbak Nadiar. Ya, terima kasih Bu Christine yang sudah tersambung di komunikasi via telepon. Ya. Jadi memang tadi saya sampaikan fungsi dan peran Bulog sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 125 tadi dalam hal pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Nah, jadi kita Bulog tidak hanya menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan, tapi juga menjaga stabilitas di tingkat konsumen. Nah, upaya yang sudah kami lakukan selama ini, kami Bulog sudah melakukan penyaluran beras, ya, melalui stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP, dan kami juga terus secara masif menggelontorkan beras ke pasar-pasar, pasar tradisional, kemudian juga ke outlet binaan, kegiatan pasar murah bekerja sama dengan Pemda. Nah, ini juga kita sudah banyak permintaan dari Pemda, kabupaten kota yang meminta pada Bulog untuk dapat digelar pasar murah. Nah, selain itu juga kami bekerja sama juga dengan Dinas Ketahanan Pangan setempat untuk melakukan kegiatan gerakan pangan murah yang merupakan program yang dibentuk oleh Badan Pangan Nasional. Nah, jadi selain kita menggelontorkan beras ke pasar-pasar melalui beras SPHP, kemudian juga kita pasok juga ke beberapa retail modern seperti Indogrosir, Indomaret. Iya. Nah, artinya bahwa Bulog menggencarkan pasokan ini ke seluruh lapisan saluran distribusi kita. Nah, harapannya dengan kita menggelontorkan beras ini harga bisa terkendali. Yang berikutnya, yang ketiga, tentunya upaya yang kami lakukan dari Bulog ini tentunya juga berharap bisa dapat mengendalikan inflasi. Kita ketahui bahwa Provinsi Sumatera Selatan ini di bulan Juli kemarin laju kenaikan inflasi sebesar 2,38% ya, year on year, Iya. dan sekarang mungkin sudah bergerak terkerek naik mungkin di atas 3%. Dan tentunya ini juga kami berusaha untuk terus menggelontorkan komoditas beras dan pangan lainnya dalam beberapa kegiatan. Selain itu juga kami saat ini sedang menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat. Nah, bantuan pangan beras ini merupakan program dari Bapak Presiden, ya, yang tujuannya untuk membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam membeli kebutuhan pangan pokok khususnya beras. Nah, inilah tugas ini yang sedang kami lakukan. Ini adalah penyaluran bantuan pangan tahap kedua, Mbak.
Mhm. yang sebelumnya sudah kita gelontorkan di tahap pertama pada Pertama. bulan Maret, April, Mei, dan sekarang sudah pada tahap kedua untuk alokasi penyaluran bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, Mhm. cuman ini Pak Jokowi, Pak Presiden meminta supaya dipercepat karena melihat laju kenaikan harga beras semakin tinggi, Iya. inflasi juga terdorong naik ke atas. Mhm. Harapannya bagaimana supaya harga beras bisa terkendali, makanya Bulog diminta untuk segera menyalurkan bantuan pangan ini. Nah, Baik. mudah-mudahan dengan bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat. Untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri, beras yang sudah kita gelontorkan untuk bantuan pangan saat ini kurang lebih sudah mencapai 5.700 ton, ya. Dari Pagu 5.000, kurang lebih 5.300, kemudian kami sudah gelontorkan kurang lebih 5.100, artinya sudah mencapai 96,6%. Baik. Nah, ini untuk alokasi bulan September. Mudah-mudahan ini bisa terus masif kami lakukan untuk bisa membantu masyarakat. Baik, terima kasih Pak Alexander. Nanti kita lanjut lagi, ditahan dulu Pak Alexander, kita ke Ibu Yosi. Iya, Mbak Yosi atau Mbak nih? Mbak Yosi aja ya. Baik Mbak Yosi, ini kan sudah berapa bulan terakhir memang masyarakat dikeluhkan dengan kemarau yang cukup panjang gitu. Ini bukan hanya dampak ekonomi, bahkan dampak-dampak yang lain juga terkena. Nah, dari pengamatan Mbak Yosi sendiri dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, ini memang dikatakan perubahan musim atau memang ini ada keterkaitan dengan hal-hal yang lain seperti apa? Ya, silakan Mbak Yosi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa juga seluruh pendengar dari RRI Pro 1. Iya. Saya sapa juga Pak Muhammad Alexander dari Bulog. Saya mewakili Bapak Kepala Dinas Pertanian, Taman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Dan memang kami dari Dinas Pertanian, Taman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan memang tusi utamanya yaitu untuk produksi tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Nah, berbicara tentang kondisi sekarang kekeringan, menurut data info dari BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, bahwa tahun 2023 ini memang merupakan kita akan mengalami musim kering Iya. yang disebut dengan El Nino. El Nino. Itu artinya memang terjadi peningkatan suhu permukaan air laut sehingga akan menyebabkan kekeringan yang cukup panjang dan mengurangi ketersediaan air baik untuk pertanian maupun untuk rumah tangga. Nah, hal ini memang dampaknya yang terasa langsung memang pada pertanian gitu, Iya. yang memang Pangan membutukan gitu ya. membutuhkan air untuk pertumbuhan tanaman. Iya. Nah, kita tentu telah melakukan upaya-upaya preemptif, upaya-upaya penanganan sebelumnya, antisipasi untuk menghadapi hal ini, dan memang dari Kementerian Pertanian sendiri kita juga terus lakukan upaya-upaya yang kita lakukan secara berjenjang, baik dari Kementerian Pertanian memberikan kebijakan, kemudian kita dari Dinas Pertanian Provinsi, kemudian kita bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Baik Mbak Yosi. Ya. Pendengar, dialog kita pagi ini bukan hanya bersama Bapak Alexander atau Mbak Yosi, tapi juga mengundang Anda yang pastinya pendengar. Silakan Anda bisa bergabung. Sekarang kita sudah buka line teleponnya di 369977 atau live chat kita di channel YouTube Pro 1 RR Palembang, atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, Pak Alexander juga Mbak Yosi, ada Anggi yang sudah masuk di live chat. Ya, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu berdua nih. Ya, sebagai salah satu daerah penghasil pangan, tentunya Sumatera Selatan memiliki stok yang cukup. Seharusnya warga bisa beli dengan harga yang murah. Nah, ini ke Pak Alexander dulu nih, pertanyaan Mas Anggi yang melalui live chat pagi ini. Silakan Pak Alexander ditanggapin dulu pertanyaan masyarakat kita nih. Ya, baik, dari Mbak Agi, terima kasih pertanyaannya. Kami coba menjawab. Memang betul, Provinsi Sumatera Selatan memang salah satu daerah sentra produksi yang ada di wilayah Indonesia. Ya. Bahkan Pak Gubernur mengklaim kita menghasilkan produktivitas padi terbesar nomor 5 se-Indonesia, ya, nomor 5. Sumsel ini produksi padinya sebagai daerah sentra produksi. Yang kedua, dengan artinya dengan produktivitas yang cukup tinggi, kenapa kok pangan kita tetap mahal? Mahal gitu. Nah, jadi memang
kita melihat tadi salah satu dampaknya tadi Bu Yosi sudah sampaikan, ya ini adalah salah satu dampak dari El Nino tadi, kekeringan ya, Mm-mm. di mana ketika supply mulai berkurang, produksi berkurang, sementara permintaan terhadap beras juga tinggi, ya kan, cenderung ini juga harga akan semakin naik tinggi. Inilah hukum supply demand. Nah, kami berharap ya, artinya dengan apa upaya yang sudah kami lakukan untuk menggelontorkan pangan ke masyarakat ini dapat berdampak mengurangi dari kenaikan harga yang terus melambung tinggi. Ya, inilah barangkali fungsi dari Bulog sebagai BUMN yang dimana ditugasi oleh pemerintah masih melakukan pengelolaan pangan untuk fungsi stabilitas harga pangan. Jadi Ya. memang kami sudah secara masif melakukan penyaluran beberapa komoditi pangan termasuk beras. Jadi pasar murah ini sudah kami gelontorkan di beberapa wilayah. Jadi selain permintaan dari Pemda, dari semua stakeholder, BUMN, swasta, kami Mhm. juga memasok beras-beras ini ke pasar-pasar. Iya. Jadi kami sudah melakukan penyaluran beras ini secara masif. Dan beras ini juga bisa dijumpai di retail modern, tadi saya sampaikan. Jadi ada Indomaret, ada Indogrosir, kemudian juga kami mempunyai outlet binaan yang namanya Rumah Pangan, RPK. Ini juga masyarakat bisa juga mendaftar ya sebagai outlet binaan Bulog Iya. untuk bisa membeli komoditas Bulog. Nah, Baik. tidak hanya beras, Mbak. Jadi memang ada beberapa komoditi lain. Kita juga ada gula, ada minyak Mm-mm. goreng, ada tepung terigu, daging sapi, bahkan daging kerbau. Iya. Nah, inilah upaya yang kami lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan penyaluran yang kita lakukan secara masif ini dapat berdampak pada kenaikan harga yang terus naik. Nah, harapan kami memang beras ini bisa tetap stabil. Karena apa? Ya, tadi saya sampaikan bahwa sekarang pemerintah sudah menugaskan Bulog untuk menggelontorkan bantuan pangan beras, ya. Tadi saya sampaikan untuk nasional ini 21,3 juta KPM, Mhm. ya. Untuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan kurang lebih 520.000 KPM atau penerima bantuan pangan. Ini yang sudah kita gelontorkan sejak tanggal 11 September kemarin sampai hari ini. Nah, ini harapannya ini beras gratis ya, beras gratis yang kita sampaikan pada masyarakat. Nah, selain Bulog tadi melakukan intervensi pasar, ya menjual beras-beras SPHP ke pasar-pasar tradisional, outlet binaan, pasar murah, ditambah lagi bantuan pangan beras yang sudah kami gelontorkan, mudah-mudahan ini dapat menggandoli harga sehingga laju kenaikan harga beras bisa terkendali. Nah, itu Mhm. mungkin harapannya seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu panik buying, harus bijak membelanjakan kebutuhan pangan pokoknya. Dia Halo ada Bu, selamat pagi. di Gimana Canton ya? sekarang, Mbak? Iya. Silakan Mbak Rianti, ada Pak Alexander, juga ada Mbak Yosi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Menarik ini Selamat pagi. perbincangannya Pagi, karena Mbak kalau Rianti. sudah bicara tentang beras kan ya ini masalahnya dapur di rumah nggak bisa ngepul gitu kan. Kalau Iya. harganya mahal. Baik. Kalau sekarang sih sudah rata-rata itu 14-15 ribu. Jadi saya tertarik juga Bang Alexander menjelaskan ternyata ada kemasan ya dari Bulog. Kami pikir Bulog itu hanya menyalurkan ke masyarakat saja, tapi ternyata sekarang juga ada dijual bebas. Kalau kemasannya bagaimana ya Pak? Ingin tahu juga. Terus ternyata ada juga ya di supermarket kecil-kecil seperti minimarket kecil-kecil ya di rumah, di dekat-dekat rumah gitu. Nah, yang saya tanyakan juga ke Bulog itu intervensinya hanya bentuknya begitu ya Pak, tidak bisa menetapkan harga ya, misalnya harga itu. Kalau seingat saya kan dulu fungsinya Bulog tuh salah satunya begitu, harga beras naik, misalnya bisa nih Bulog buat harga eceran tertinggi 12.000. Kalau sekarang mungkin gimana ya, pengen tahu juga. Terus ke Dinas Pertanian ini, tadi Mbak Bu Yosi. Yosi mengungkapkan apa ya tadi katanya beberapa langkah, tapi saya nggak dapat nih langkahnya apa. Kalau nggak salah kemarin kan Menteri Pertanian itu panen raya di Sumsel, kita kan baca
informasi online dan lain sebagainya dengan radio. Nah, kalau begitu harusnya kita punya cadangan ya. Kekhawatiran lain kalau saya membaca informasi di internet itu kan em, India saja menstop untuk em, untuk menjual berasnya keluar dari India karena mereka sendiri khawatir. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Sumsel? Ini khawatir nih kalau sekarang saja 15, nanti gimana? Apalagi ancaman ini cukup panjang kan. Kabarnya Baik. saja di beberapa daerah di Oku Selatan itu sudah banyak gagal panen. Tapi ternyata isinya kosong. Kosong nggak ada Belum isi. lagi jelang nanti akhir tahun. Ini kekhawatiran begitu. Kita ingin tahu juga nih pertanian di Baik. Sumsel ini gregetnya bagaimana. Gitu Mbak Nadia. Baik, terima banyak. kasih. Selamat Luar pagi. biasa. Iya, selamat pagi. Ini termasuk pendengar yang memang sangat mengikuti gitu ya perkembangan. Ini ke Pak Alexander dulu ya, Mbak Yosi ya. Boleh, Baik, silakan. ini saya tertarik. Pak Alexander, tadi Mbak Rianti mengatakan masalah kemasan, kemudian biasanya dulu Bulog ini menentukan harga. Tapi bagaimana sekarang keadaan seperti itu? Seperti apa tuh Pak Alexander? Ya. Baik, terima kasih Mbak Rianti. Bagus pertanyaannya tadi, ada beberapa poin sudah saya catat. Yang pertama, ini Pak, kok beras masih mahal? Iya, kita melihat bahwa memang sekarang beras di pasaran tuh untuk yang kualitas medium itu kisaran 12.500 sampai 13.000. Itu medium. Kemudian yang premium sudah di angka 14.000 sampai 15.000-an Iya. premium ya. Kalau kita lihat ada beberapa brand ya untuk merek-merek beras yang ada beredar di pasar. Nah, ini juga kita melihat fenomena ini kok kecenderungannya harga beras terus naik terus ya. Iya, Nah, nggak tadi pernah saya bilang turun. salah satu faktornya adalah ya tadi karena pasokannya suplainya berkurang, ya kan? Permintaan masyarakat terhadap konsumsi beras tetap sama tinggi, sehingga harga akan terus naik karena tadi suplainya juga berkurang. Nah, untuk masuk ke beberapa pasar-pasar. Nah, kemudian bagaimana dengan kemasan? Nah, untuk kemasan sebelum ke kemasan saya menjelaskan bahwa Bulog tadi kan salah satu fungsinya kita di pilar stabilisasi harga, kami ditugasi untuk melakukan penyaluran beras CBP. Nah, beras CBP ini adalah beras cadangan beras pemerintah. Nah, beras SPHP ini adalah beras CBP, Mbak, di Iya. mana kita punya satu regulasi HET ya, HET berasnya. Sebelumnya itu HET-nya sebelum 1 September itu HET-nya 9.450. Ini beras medium ya yang Bulog jual ya. Bulog menjual di gudang Bulog di depan pintu gudang Bulog 8.300. HET-nya adalah 9.450 per kilogram. Iya. Nah, per 1 September sudah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, HET-nya berubah menjadi 10.900 per kilogram ya. Nah, sementara ini beras medium loh. Tapi kualitas yang Bulog jual tentunya beras kualitas premium ya karena memang pecahannya 5%. Tapi masuk kategori beras medium. Nah, Iya. inilah yang saat ini menjadi primadona. Ya, masyarakat sangat antusias ingin mendapatkan beras SPP Bulog. Nah, ini yang sudah kami gelontorkan. Artinya tadi mengenai kebijakan harga betul. Karena memang terus terang saja kalau dulu Bulog kan kita kan sebagai LPND kita masih mengurusi Raskin ya, ada Iya, jaringan pengaman sosial, food betul. security system ya kan, di mana juga memang Bulog masih dibatasi pada tugas-tugas pelayanan publik yang memang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, sekarang kita sudah ada Badan Pangan Nasional. Ya, sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 sudah dibentuk oleh Bapak Presiden, Iya. ya, Badan Pangan Nasional, di mana mengatur tata kelola penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, di mana salah satu operatornya adalah Bulog. Ya, regulasi pemerintah lewat Badan Pangan Nasional dan Bulog sebagai operatornya pelaksana. Nah, salah satunya ini fungsinya itu tadi saya sampaikan, Bulog melakukan fungsi stabilisasi harga. Nah, jadi sudah ada batasan harga penjualan beras Bulog, ada HET-nya. Nah, jadi HET-nya untuk saat ini yang Bulog jual dengan kemasan SPHP ya, mungkin Mbak Rianti bisa mungkin sudah pernah melihat. Jadi kita punya beras SPHP yang karungnya kemasan 5 kg, warnanya kuning, matching, eye catching ya. Karena memang kemasannya bagus ya, transparan. Nah, jadi itu yang sudah Bulog lakukan. Artinya masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir Iya. ya.
Karena semua saluran sudah kami lakukan ya, tadi saya sampaikan Bulog secara masif menggelontorkan beras di pasar-pasar. Mungkin kalau Mbak Tianti bisa melihat pasar-pasar yang ada di wilayah sekitar kita, di sini ada Pasar Lemabang, KM5, ya, Cinde, Mhm. ya, pasar-pasar pencatatan BPS itu pasti ada beras-beras SPP Bulog. Nah, Ya. itu pedagang-pedagang tidak boleh menjual di atas HET. HET-nya Mhm. 10.900. Ya, sementara tadi saya sampaikan harga beras sekarang sudah mencapai 12,5. Ya, bahkan ada yang sudah 13.000 13.000, harga beras 14.000. itu. Iya, Nah, baik. ya, Bulog menjualnya, ya kami menjual kepada pedagang itu tentunya di bawah HET dan pedagang tidak boleh menjual beras SPAP ya di atas HET. Maksimal setinggi-tingginya HET tadi 10.900. Ya, baik. Demikian. Ya. Mbak Yosi ditahan dulu ya. Ada pendengar kita mau bergabung, kita terima dulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya dari Tanah Sangkuriang. Oh, dari Bandung Timur. Iya, ya. Iya, ini Karena pendengar. kalau Tanah Sunda banyak julukannya Tanah Parahyangan atau Tanah Pasundan. Ya, silakan Pak Ahmad Irwan langsung saja kedua narasumber kita. Ya, Assalamualaikum Ibu, Bapak narasumber yang saya hormati. Ini kayaknya masalah beras ya, masih terjadi fenomena permasalahan di masyarakat. Biasanya kan begini Pak, ibarat kita naik pohon yang tinggi, udah ada itu susah untuk turun, sehingga memang mudah-mudahan ya harga beras sekarang tinggi, jangan diibaratkan dengan kita naik pohon lah, itu aja mudah bisa turun kan seperti ini. Ini sini saya tenangkapi Pak, masalah itu 12.500 sampai di sini 15.000 Pak, 15.000. kecarian di warung. Itu kalau nggak mendingan beras yang bagus itu harga 12.500, di sini udah 15 pengecer. Nah di sini yang perlu banyak dioperasi itu Pak sebetulnya pasar tradisional di daerah, nggak tahu kalau di Palembang nggak ada, banyak yang nakal, udah harga mahal dioplos, dikurangi. Nah itu yang paling pengkhianat, sehingga janganlah kita ini memanfaatkan situasi mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Nah ini itu Pak, itu di pasar tradisional banyak. Jadi kalau memang di pasar yang kata sebenarnya harga mungkin nggak ada yang seperti itu. Ini ya banyak nangkal. Mudah-mudahan di Palembang jangan sampai ada. Baik. Nah yang ingin ditanyakan begini Pak, kapankah, bagaimanakah kira-kira beras akan turun mengenai saya tidak berbicara untuk saya sendiri Pak. Kalau saya hari ini misalkan dapat makan kenyang, bagaimana saudara-saudara kita yang kehilangan pencaharian? Tidak ada Itu mungkin saya pekerjaan. sampaikan. Terima kasih Baik. Bapak Ibu Narasumber. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Sebelum ke Pak Ahmad Irwan, Mbak Yosi, pertanyaan Ibu Rianti tadi, langkah-langkah apa nih dari Dinas Pertanian ini berkaitan dengan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan seperti saat ini? Silakan Mbak Yosi. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Rianti atas pertanyaan tadi. Merespon pertanyaan Mbak, memang tadi saya belum menyampaikan secara rinci upaya-upaya yang dilakukan dalam antisipasi di musim kemarau, khususnya di El Nino pada tahun 2023 ini. Jadi kita melalui surat gubernur, kita sudah melayangkan surat ke Bupati dan Wali Kota, yaitu surat gubernur pada bulan April 2023, surat nomor 520/1097 2023, diminta kepada seluruh Bupati, Wali Kota, dan beserta jajaran untuk melakukan beberapa upaya-upaya penanganan dalam antisipasi menghadapi musim kemarau 2023 ini, yaitu antara lain melakukan percepatan tanam dan memaksimalkan capaian target luas tanam pada musim tanam April dan September. Nah, kembali kalau membahas lebih detail tentang percepatan tanam ini, kita bahas dulu tentang tipologi sawah di Sumatera Selatan. Iya. Jadi kita di Sumatera Selatan ini kita mempunyai luas baku sawah sebesar 470.612 hektar. Itu terdiri dari 4 tipologi, yaitu tipologi yang paling besar adalah tipologi rawa, terdiri dari rawa pasang surut seluas 214.454 hektar atau 46%. Kemudian rawa lebak seluas 127.438 hektar atau sekitar 27%. Kemudian lahan irigasi seluas 75.798 hektar atau 16%, dan lahan tada hujan seluas 52.912 hektar atau sekitar 11%. Nah,
Pada saat melakukan percepatan tanam ini kita tentu menyesuaikan dengan kondisi lahan yang ada. Ya. Nah, yang kita lakukan percepatan tanam yaitu kita mendorong lahan rawa lebak yang biasanya kalau di musim hujan itu hanya bisa tanam satu kali pada tipe lahan yang lebak pematang atau dangkal. Nah, di tahun 2023 ini kita mengoptimalkan lahan lebak yang tipe tengahan dan dalam untuk bisa juga tanam. Itu yang kita lakukan di musim tanam di April September ini. Nah, selain percepatan musim tanam, kita juga memastikan kesiapan sarana produksi, alat mesin pertanian dan sarana pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Karena dalam bertanam kita tidak lepas dari gangguan dari hama penyakit dan dampak iklim tentunya sekarang. Iya. Nah, selain itu untuk wilayah-wilayah yang memang sudah terlapor mengalami kekeringan, kita melakukan mobilisasi alat mesin berupa pompanisasi, melakukan gerakan penanganan pompanisasi pada sawah-sawah yang sumber airnya kita dapatkan dari sumber air terdekat di sekitar sawah itu. Iya. Selain itu juga kita memanfaatkan benih in situ untuk memenuhi kebutuhan benih di wilayah masing-masing serta merekomendasikan penanaman varietas yang tahan kering antara lain Impago 5, Impago 8, Impago 9 dan lokal. Kemudian menanam varietas yang umur pendek. Nah, kemudian kita juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber air seperti sumur pompa, sumur suntik, biopori, embung dan long storage untuk mendukung ketersediaan air serta mendorong petani untuk mengikuti program asuransi usaha tani padi AUTP. Karena ini merupakan salah satu jaminan bagi petani yang mengalami gagal panen baik akibat serangan hama penyakit maupun dampak perubahan iklim seperti banjir maupun kekeringan. Selain itu kita juga menghimbau seluruh petani untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar karena musim kemarau identik dengan karhutla juga ya. Jadi kita dorong petani untuk melakukan pengolahan lahan dengan menggunakan alat mesin pertanian. Dan poin terakhir yaitu meningkatkan koordinasi dengan instansi lain terkait untuk sistem pengairan, perbaikan drainase, optimalisasi infrastruktur, penyiapan pompa, kemudian penerapan teknologi hemat air. Nah, tadi Mbak Rianti tadi bilang pas kedatangan Pak Menteri itu panen raya, saya koreksi sedikit, kedatangan Pak Menteri ke Sumatera Selatan tahun 2023 ini bukan untuk panen raya, tapi ya untuk koordinasi dalam rangka percepatan tanam antisipasi El Nino ini. Jadi kita memang kemarin kunjungan Pak Menteri itu ke Kabupaten Ogan Ilir karena salah satu kabupaten yang memiliki lahan lebak yang cukup luas yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Di sana Pak Menteri mengajak petani untuk melakukan percepatan tanam mumpung air masih ada. Kemudian juga melakukan upaya-upaya apa yang harus dilakukan sehingga pertanaman dapat sampai panen. Kemudian selain Kabupaten Ogan Ilir, kita juga ada Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyu Asin yang memang memiliki tipe lahan lebak yang kita dorong untuk segera melakukan percepatan tanam dan sekarang memang wilayah-wilayah tersebut sudah melakukan pertanaman. Sedangkan di wilayah lain memang seperti di Pasang Surut memang masih menunggu hujan yang menurut prediksi BMKG bahwa musim hujan diperkirakan akan mulai turun pada akhir bulan Oktober sampai dengan awal November 2023 ini. Ya, mudah-mudahan ya. Iya. Oktober akan turun hujan. Amin. Baik, Mbak Yosi, ini tadi sempat ada Ibu Dewi di Prabu Mulih Barat. Ini bercerita gitu, kalau di sana itu para petani sudah tidak menanam padi lagi. Sudah hampir 2 bulan atau 1 bulan terakhir karena mereka tergantung dengan tanda hujan. Jadi mereka beralih ke karet. Sementara karet karena musim kemarau jadi berkurang untuk pendapatan petani karet. Jadi diharapkan di situ bahwa petani karet bisa mengharapkan bahwa harga beras sama harga karet itu sama tingginya gitu. Nah, jadi mereka ada peralihan fungsi lahan gitu Mbak Yosi. Bisa ditangkapi dulu nih pertanyaan Mbak Dewi tadi sempat ngobrol di sini. Kalau berbicara alih fungsi lahan itu juga kita pernah bahas juga, itu dikembalikan lagi ke pemerintah kabupaten kota masing-masing. Kita memang pernah menghimbau untuk dibuat peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota untuk LP2B kalau nggak salah ini istilahnya itu lahan pertanian berkelanjutan. Jadi memang di setiap wilayah itu tadi kan saya pernah
menyebutkan tentang angka luas baku sawah. Nah, paling enggak di angka luas baku sawah itu tidak boleh beralih fungsi menjadi Lahan yang lahan lain. lahan lainnya kayak Selain sawah ya selain tadi. sawah kayak gitu. Baik. Oke, kita tahan dulu. Ada pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nat. Iya, Mbak Christine. Masuk. Iya. Alhamdulillah nih. Cuman ini aja, mau ini aja menyapa Pak Alexander aja. Iya, Mbak Yosi, silakan. selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alexander. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Christine Christine. kepengen tahu aja Pak Alexander ya. Tadi saya dengar tadi Iya. beras dari Bulog udah dipasarkan kan ya. HET-nya itu 11.000 dah ya, gitu ya, 10.000 sekian ya. Mm-mm. Itu per 5 Ya, kilo ya. HIT-nya. Jadi kalau 5 kilo bisa 55 kan? Untuk harganya ya? Iya, 54.950. Kalau 5 kilo itu berapa Pak dari Bulog Pak? 54.000 ya Pak Alexander. Ya, kalau HIT-nya kan 10.900 ya. Dapat Jadi 11.000 kalau ya, 5 Pak, ya? kilo, 54.500 per 5 kilonya. 54.500. Iya. Oke. Ya, HIT-nya 10.900. Tidak boleh lebih daripada itu harganya. 10.500. Oke. Coba nanti saya cek dia. Dicek di lapangan ya. Kalau memang Bulog Ya, lebih silakan baik, dicek. Kalau ada yang menjual di atas HIT, nanti tolong Ya. dilaporkan. Nah, Mbak Misalnya Christine. ada salah satu outlet Bulog, ya kan, pedagang-pedagang memang sudah terdaftar sebagai RPK, outlet penyalur beras-beras Bulog Iya. yang menjual di atas HIT agar Ya. dilaporkan kepada kami. Kami juga sudah bekerjasama dengan Satgas Pangan Polda untuk sama-sama melakukan monitoring, pengawasan kepada seluruh pedagang, penyalur, outlet Baik. binaan Bulog, ya untuk tidak menjual beras di atas HIT. Iya. Itu saja Mbak Christine. Yang kedua Pak, yang itu bantuan dari Presiden itu September, Oktober, November, Desember kan? Mm-mm. Itu kalau di KM14 itu saya tanya tetangga-tetangga itu belum ada. Itu jadi Belum gimana ada. tuh Pak? Untuk yang kedua ya. Nah, Iya. jadi kemarin dia sudah sebulan yang lalu saya sudah bilang karena ada saya juga dengar dari pemberitaan juga ada bantuan dari RT nggak ada, dia belum dari Presiden nggak ada. Itu Baik. jadi gimana itunya pembagiannya melalui RT ataukah melalui lurah kah atau bagaimana itu? Baik, nanti jawab langsung sama Pak Alexander. Terima kasih Bunda Christine. Oke, terima kasih banyak Pak Iya. Alexander, Ibu Yosi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Alexander sekaligus Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, kemudian Ibu Christine ini sepertinya ada kaitan. Kalau di Bandung Timur tadi ada pedagang yang nakal gitu. Nah, ini kapan nih berasnya turun gitu pertanyaannya Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Sekaligus menjawabnya untuk Bunda Christine juga. Silakan Pak Alexander. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya coba menjawab Pak Ahmad Irwan ya dari Iya. Bandung Timur. Kumaha damang Kang Ahmad, Ya. saya Oke. juga pernah bertugas di Bandung 2 tahun Mm-mm. di kantor Kerawang dan Bandung. Iya, untuk yang pertama tadi pertanyaannya harga beras tinggi, bagaimana masyarakat bisa beli? Ya, tadi saya sampaikan bahwa mungkin hampir sama untuk Bulog di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Jawa Barat. Jadi memang Bulog saat ini sedang masifnya untuk menggelontorkan beras-beras SPHP. Dan tadi outletnya juga saya sampaikan dipasok ke pasar-pasar ya sehingga masyarakat bisa membeli langsung ke pasar-pasar karena semua sudah tersedia pasar tradisional. Kemudian juga bisa membeli di outlet binaan juga Bulog, RPK, Rumah Pangan Kita juga tersedia di toko-toko retail modern, Indomaret, Indogrosir kalau di Palembang, dan bahkan juga kita akan sebentar lagi akan bekerjasama dengan Transmart, Hypermart, ya supaya beras SPHP ini betul-betul booming di masyarakat dan bisa dikenal oleh masyarakat sehingga tidak sulit lagi untuk bisa mendapatkan beras SPHP karena memang berasnya murah dan sangat bagus. Yang kedua mengenai untuk bagaimana kalau ada praktek-praktek pengoplosan, nah tentunya ini kita minta supaya masyarakat semua ikut membantu mengawasi. Mengawasi ya. Kalau semua oknum pedagang ya dalam tanda kutip melakukan pengoplosan, harga akan tetap tinggi terus. Ya, ini saya minta semua pada masyarakat, semua elemen masyarakat untuk bantu mengawasi juga, ya, Ya. bahwa memang beras-beras ini memang ya kita harapkan memang bisa dibeli masyarakat dengan harga terjangkau, ya.
Ya, seperti SPAP ini berasnya terus terang aja berasnya sangat bagus, beras kualitas premium, ya beras medium, tapi yang kami jual beras premium sebenarnya, ya. Nah ini kami meminta bantuan kepada semua pihak, termasuk Satgas Pangan juga, untuk bisa ikut memonitor. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang melakukan pengoplosan, ya kasihan dong masyarakat. Ya, kalau dioplos dan kemudian diganti merek, diganti karung, Iya. harganya tetap tinggi. Padahal ya kami Bulog tujuannya untuk menggelontorkan beras SPAP ini untuk membantu masyarakat, mengurangi beban masyarakat supaya masyarakat bisa beli beras murah dan berkualitas. Kemudian kapan akan turun Iya, lagi? kapan gitu akan turun, Pak Bisa. Alexander? Nah, kalau untuk beras SPAP ini hampir tiap hari, Bu, ya, Mas Ahmad Irwan, Kang Ahmad ya, Iya. itu sudah kita gelontorkan hampir tiap hari. Tiap hari Bulog tuh terus melakukan penjualan beras SPAP ini ke pasar-pasar. Kita pasok, seperti di Palembang ini ada 23 pasar tradisional, itu kita pasok hampir tiap hari. Ya, kalau habis kita pasok lagi. Terus kemudian juga di retail modern pun seperti itu. Kemudian juga kami gelontorkan kepada outlet binaan, ya. Jadi artinya inilah cara-cara pemerintah lewat Bulog bagaimana supaya beras ini bisa beredar di masyarakat, gitu ya. Baik. Untuk yang Ibu masyarakat Christine? yang tidak bisa membeli beras bagaimana? Iya. Ya tentunya tadi saya sampaikan beras ini kan beras-beras yang sangat murah ya. Artinya kalau masyarakat membeli beras-beras dengan brand-brand yang selama ini mungkin sudah biasa dibeli. Nah, dengan adanya beras SPHP Bulog ini tentunya diharapkan bisa membantu masyarakat, ya. Nah, saya juga pada saat melakukan kegiatan monitoring ke lapangan, ke pasar-pasar, saya minta juga pada pedagang tidak hanya mereka menjual dalam kemasan 5 kilo. Karena beras SPAP ini kemasan 5 kilogram. Saya minta kalau bisa juga diecer. Mungkin bisa dalam kuantum 1 kiloan, ya kan 2 kilo, sesuai dengan kemampuan masyarakat yang membeli. Kalau dia nggak mampu bisa beli beras dengan kemasan 5 kilo, ya, tadi karena harganya cukup mahal, mungkin ada masyarakat, Pak, saya mau beli cuma 2 liter, 3 liter. Boleh, monggo. Para pedagang saya minta supaya juga bisa melayani masyarakat yang bisa membeli secara Iya. eceran dengan kuantum yang sedikit tadi. Baik. Kemudian Bu Christine? Catherine tadi, ya saya sudah sampaikan bahwa untuk beras SPAP Bulog kita punya regulasi HET ya. Jadi memang tadi saya sampaikan HET berasnya adalah 10.900 per kilo. Iya. Ya, artinya 10.900. pedagang-pedagang ya sampai dibeli oleh end user, oleh konsumen akhir, masyarakat yang membeli tidak boleh lebih dari 10.900 per kilogram. Ya. Jadi tadi kalau misalnya beras SPAP Bulog kemasan 5 kilo, tadi harganya 54.500. Nah, itu harga per 5 kilonya. Iya. Kemudian beras bantuan siapa saja yang dapat. Nah, untuk beras bantuan presiden ini, beras bantuan pangan ini, memang kami mendapatkan data KPM-nya dari Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan data Kemensos. Memang tidak seluruhnya, seluruh KPM ada KPM PKH, KPM BST, tidak seluruh dapat. Jadi memang datanya by name by address berdasarkan data yang kami terima dari Badan Pangan Nasional. Baik. Ya, tidak seluruhnya dapat. Ini sudah melalui proses verifikasi, Iya. proses pengecekan data by name by address sampai di tingkat kelurahan desa. Jadi memang tidak seluruh warga tidak bisa mendapatkan beras. Memang ini memang dikhususkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, ya. Ada kualifikasinya yang sudah diterapkan. Nah, jadi masyarakat yang mungkin dengan tingkat kemampuan ekonomi mungkin menengah, ya, bisa membeli beras SPAP Bulog tadi. Kalau bantuan pangan memang itu beras gratis. Iya. Beras gratis di pemerintah, kemasan 10 kilogram. Itu Itu mungkin barangkali baik. dari saya. Pak Alexander, itu kapan keluar untuk tahap yang kedua itu Pak Alexander? Ya. Untuk tahap kedua ini sudah jalan ya, jadi kita sudah launching pada tanggal 11 September 2023. Yang tahap pertama tadi saya sampaikan itu sudah selesai disalurkan untuk alokasi bulan Maret, April, Mei, ya, udah selesai salurkan. Nah, ini sudah mulai tahap kedua. Awalnya itu alokasinya di bulan Oktober, November, Desember, tapi dipercepat oleh Bapak Presiden karena melihat laju kenaikan inflasi terus terdorong naik, harga beras terus laju naiknya juga cukup tinggi, makanya untuk bantuan pangan dipercepat. Nah, ini sudah kita jalan, Mbak, sudah kita mulai. Sudah dimulai ya, tadi Pak saya Alexander ya? sampaikan, ya. Sudah mulai jalan atau sudah dilaksanakan dari bulan September ini, Pak Alexander?
Ya, Iya, tadi saya sampaikan launchingnya 11 September 11 oleh September. Bapak Presiden secara serentak nasional. Iya. Dan di Sumatera Selatan juga sudah kami launching tanggal 11 September ya, dan sudah kami gelontorkan ke seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Iya. Nah, untuk penyalurannya saat ini pagunya dari total 5.820 ton atau 582.000 kpm. Ini sudah kami gelontorkan kurang lebih 2.700 ton. 5.700 ton. 5.700. Jadi sudah hampir 96% yang sudah kami gelontorkan untuk yang alokasi September. Nah, ini akan berlanjut nyambung setelah September selesai, diharapkan akhir September selesai, kemudian nyambung ke Oktober. Oktober selesai, nyambung ke November. Sampai dengan Desember. Mudah-mudahan program bantuan pangan dari Bapak Presiden ini bisa terus berlanjut di tahun depan sehingga bisa membantu masyarakat. Baik, Itu ya. mungkin. Baik Pak Alexander, tadi Bapak menyinggung masalah pengaduan ikut terlibat masyarakat. Nah ini kalau boleh tahu kemana nih Pak pengadunya? Kalau seandainya Mbak Christine mau cek lapangan nih, ada yang jual sekian gitu. Nah ini gimana Pak Alexander? Ya. Nah, jadi kita kan punya beberapa daftar nama-nama pedagang yang membeli beras SPP Bulog, ya kan? Dan mereka juga terdaftar sebagai agen RPK Bulog. Nah, jadi apabila kedapatan masyarakat yang menjual beras SPP Bulog di atas HET, ya itu tolong dilaporkan ke Bulog. Kita punya layanan service, hotline service pengaduan masyarakat. Ya, baik itu pelayanan pengaduan dalam hal terhadap kualitas dan kuantitas, juga termasuk apabila kedapatan ada pedagang pengecer yang menjual beras SPAP di atas HET. Ya, nanti kita akan coba inventarisir. Kalau memang terbukti, kita akan blacklist. Ya, tidak akan diberikan lagi beras oleh Bulog kepada pedagang tersebut. Nah, ini juga kami sudah bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk sama-sama monitor, dan tiap bulan juga kami terus keliling ke pasar-pasar, ke retail modern untuk meyakinkan. Nah, terkadang memang yang kita tidak bisa kontrol, ya ada masyarakat yang menjual beras SPAP ini melalui media apa namanya online. Ya, Baik. ke media online, ke apa namanya, ya seperti beberapa merchant ya. Nah, dijual kemudian dengan harga di atas HET. Nah, ini saya minta kepada masyarakat termasuk juga pada Satgas Pangan untuk bisa memonitor apabila kedapatan ada yang menjual beras SPAP di atas HET. Nah, ini kita tindak. Ya, gitu ya. Ya, baik. Demikian. Baik, mudah-mudahan sampai saat ini belum tidak ada ya Pak Alexander ya. Ya, untuk hal tersebut mudah-mudahan tidak ada yang kedapatan seperti itu. Baik, ke Mbak Yosi nih, saya ingin bertanya. Tadi Mbak Yosi menyinggung masalah ada asuransi gitu. Nah, ini saya tertarik. Seperti apa ini untuk para petani? Sementara ini kondisinya sangat riskan sekali, banyak yang gagal panen, kemudian ada pompanisasi sawah. Ini sampai saat ini seperti apa pelaksanaan dua hal kegiatan ini untuk petani saat musim kemarau yang sudah panjang ini, Mbak? Silakan Mbak Yosi. Baik, asuransi usaha tani padi atau AUTP merupakan memang salah satu cara kita, kebijakan pemerintah itu yang kita laksanakan kepada petani untuk mendaftarkan pertanamannya, luas tanamnya itu di awal pertanamannya, sehingga dengan membayar premi sebesar Rp36.000 itu juga sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, itu yang akan digunakan untuk sebagai jaminan dalam petani berbudidaya, baik nanti dari gangguan hama penyakit maupun dari dampak perubahan iklim, baik banjir maupun kekeringan. Nah, itu nantinya memang dalam prosesnya memang untuk klaim jika terjadi gagal panen, ya jika terjadi gagal panen, itu nanti petugas kita di lapangan yang akan memverifikasi memverifikasi kondisi pusonya itu, kemudian baru bisa diajukan untuk klaim penggantian sebesar Rp6 juta per hektar. Per hektar sawah ya? Iya, per hektar sawahnya dengan membayar premi tadi sebesar Rp36.000 itu tadi. Nah, kemudian kalau untuk yang kalau yang AUTP tadi, yang asuransi usaha tani padi itu memang ada beberapa hama penyakit tertentu. Tapi kalau memang untuk dampak perubahan iklim ini memang mencakup banjir maupun kekeringan memang dengan kondisi tertentu yang memang masuk kategori puso. Jadi kalau gagal panen itu baru yang
bisa diklaim ya. Tapi diklaim. kalau hanya kerusakan dan kalau Akibat kondisi cuaca alam? kalau kerusakannya tidak sampai puso, tidak gagal panen, itu tidak ada penggantian untuk kerusakan tersebut gitu. Begitu juga oleh kerusakan akibat hama dan penyakit tanaman. Nah, kemudian tentang pompanisasi ya, Mbak ya. Nah, untuk pompanisasi itu memang Apalagi itu sekarang kemarau gitu ya, kan? itu Iya. memang sesuai dengan tusi kami di UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita instalasi kita memiliki brigade proteksi tanaman, Mbak. Kalau di Provinsi Sumatera Selatan ini kita memiliki 4 brigade, yaitu brigade 1 unit 1 Palembang itu untuk Kota Palembang, Musi Banyu Asin, Indralaya dan Ogan Komering Ilir. Kemudian brigade 2 kita itu di unit 2 Tugumulyo untuk Kabupaten Musirawas Utara, Lubuk Linggau dan Patlawang. Kemudian brigade unit 3 kita itu di Belitang untuk wilayah Oku Raya, Oku Timur dan Oku Selatan. Dan satu lagi brigade kita, brigade unit 4 di namanya brigade Muara Enim, itu untuk wilayah Muara Enim, Lahat, Pali, Pagaralam dan Prabu Mulih. Nah, jadi ini instalasi ini yang menjadi seperti apa ya? Yang bisa memobilisasi pompa, karena kita di situ ada stok pompa yang dapat dipinjam pakaikan pada kelompok tani. Kelompok tani ya. Iya. Nah, seperti saat musim kemarau ini kita memobilisasi pompa air kita, ada yang 3 inci, 4 inci dan 6 inci. Itu bisa dipinjam pakai oleh kelompok tani untuk melakukan pompanisasi ya, dengan syarat ada sumber air terdekat dari persawahannya. Baik, Itu yang bisa iya. dimanfaatkan oleh kelompok tani. Baik. Dengan pendampingan, tentunya dengan pendampingan dari petugas kita ya, Mbak ya. Petugas kita di lapangan itu ada namanya petugas POPT, petugas pengendali organisme pengganggu tanaman. Ya. Ini ada pas banget pertanyaannya untuk Mbak Yosi nih. Dari untuk Bu Yosi pertanyaannya. Nah, kalau gagal panen, bantuan apa diberikan pada petani? Bagaimana dengan asuransi pertanian diterima? Apakah itu bisa diberikan secara seperti apa itu pemberiannya langsung kepada petani? Ya, Mbak Yosi. Nah, itu tadi. Kalau memang petani membayar preminya dan mendaftarkan Secara rutin ya? sawahnya itu dia itu per musim tanam itu, Mbak. Jadi Banyak nggak yang ikut seperti itu? lumayan juga yang Lumayan ini ya, banyak lumayan juga itu untuk pengurusannya memang bukan di kami tapi di bidang penyuluhan. Iya. Nah, itu jika memang itu tadi jika memang dilaporkan bahwa tanamannya itu mengalami gagal panen, nah baru bisa diajukan sesuai dengan hasil verifikasi dari petugas POPT kita bahwa kondisinya memang puso, itu bisa diajukan diklaim sebagai gagal panen. Baru diadakan penggantian dan akan dibayarkan penggantian kerugian sebesar 6 juta rupiah per hektar tanaman. Ya, itu harganya sudah 6 juta itu ya? Ya. Baik. Oke. Asuransinya baru untuk padi nih, Mbak ya, AUTP-nya itu. Ya, untuk padi ya, yang lain belum ya? Oke. Nah, Pak Alexander, kalau dari Bulog sendiri ada nggak Pak seperti ini? Kalau misalnya masyarakat gagal panen gitu, atau kemudian juga berasnya seperti ini saat sekarang yang kondisinya akibat kekeringan. Nah, mungkin ini Bapak tadi menyinggung masalah rumah pangan. Nah, ini seperti apa Pak Alexander? Kita ingin tahu juga nih. Ya. Silakan Pak Alexander. Baik. Rumah pangan ini adalah salah satu outlet binaan Bulog ya, arti outlet yang dimiliki masyarakat, yang dibina oleh Bulog. Bagaimana masyarakat ini bisa melakukan penjualan beberapa komoditas Bulog, ya kan, untuk memudahkan masyarakat bisa menjangkau dan membeli pangan di masyarakat. Iya. Nah, jadi memang kini kita punya kurang lebih ada 2.470 ya Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung nih yang dipunyai oleh Bulog ya untuk rumah pangan kita ini. Nah, inilah yang kita berdayakan supaya masyarakat bisa membeli ke Bulog. Nah, syaratnya pun sangat mudah ya, cuman KTP. KTP ya, saja. KTP, kemudian dia bisa mendaftar secara online karena memang ada aplikasinya. Kemudian dia daftar, dia bisa membeli produk sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian persyaratannya lagi, misalkan dia di rumah, dia punya tempat untuk bisa menampung
komoditas-komoditas yang akan dijual itu tadi. Nanti dipasang spanduk juga. Nah, ini yang memang selama ini kita galakan. Ini ada program dari Kementerian BUMN bagaimana supaya Bulog hadir untuk negeri, untuk bisa membantu masyarakat, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pangan murah yang berkualitas dari Bulog. Nah, ini yang kita lakukan selama ini. Ini adalah outlet binaan Bulog. Jadi masyarakat nggak perlu lagi dia membeli kebutuhan pangannya, misalkan katakanlah di daerah-daerah yang mungkin agak sulit ya, untuk membeli pangannya mungkin dari rumah ke pasar jauh, atau mungkin dari rumah mungkin mau ke Indomaret jauh. Nah, jadi dia bisa beli langsung ke Bulog, sekaligus dia berjualan di situ untuk membantu masyarakat di sekitar. Nah, ini yang kita lakukan. Iya. Baik, Pak Alexander juga Mbak Yosi, ini karena keterbatasan waktu, ini kita ke Pak Alexander dulu. Mungkin ada pesan nih buat masyarakat di kesempatan pagi hari yang baik sekali berkaitan dengan tema kita antisipasi gagal panen ini. Silakan Pak Alexander. Baik, terima kasih. Kami dari Bulog tentunya sangat mengapresiasi dari RRI yang sudah mengundang kami, tentunya dengan topik yang sangat luar biasa ini. Dari Bulog tentunya dengan melihat kondisi saat ini di mana harga pangan ada kecenderungan naik, kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak panik buying, untuk tetap bijak membelanjakan kebutuhan pangannya, karena memang stok yang ada di Bulog sangat-sangat cukup. Dan kami Bulog akan terus berpartisipasi dalam hal untuk menggelontorkan komoditas pangan ke seluruh saluran ya, yang tersedia di seluruh pasar-pasar, di seluruh toko-toko retail modern, ya, di outlet binaan Bulog RPK, dan juga kami terus memasifkan kerjasama dengan semua stakeholder termasuk Pemda dalam kegiatan pasar murah. Pasar murah, gerakan pangan murah, ini adalah salah satu saluran-saluran distribusi kita kepada masyarakat. Nah, tentunya harapannya dengan penjualan penyaluran Bulog ini kepada masyarakat yang langsung menyentuh kepada masyarakat ini dapat menolong masyarakat sehingga kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi. Sekali lagi saya mengimbau pada masyarakat untuk tidak panik buying. Kebutuhan pangannya yang ada di Bulog sangat cukup dan stok kami pun cukup sampai dengan tahun depan. Ya, untuk beras khususnya sangat cukup untuk kebutuhan pangan yang ada di wilayah Sumatera Selatan sampai dengan tahun depan. Demikian Mbak. Terima kasih Pak Alexander. Mbak Yosi, ada yang ingin disampaikan buat masyarakat nih, pesan untuk mereka nih, masyarakat kita pendengar Pro 1 di acara ini. Silakan Mbak Yosi. Ada dari kami dari Dinas Pertanian, Tambangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, menyikapi musim kemarau El Nino sekarang ini, kami himbau masyarakat untuk bijak menggunakan air. Kita gunakan air secara bijak karena air inilah yang menjadi sumber kehidupan. Dan bagi para petani, ayo kita tetap semangat. Kita ada petugas di lapangan yang dapat mendampingi Bapak Ibu bertani. Kemudian ayo kita semangat pertanian sehat ramah lingkungan, karena bumi ini bukanlah warisan dari nenek moyang kita, tetapi titipan dari anak cucu kita di masa mendatang. Baik, terima kasih Mbak Yosi. Terima kasih Pak Alexander, selamat aktivitas. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alexander. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Yosi sudah hadir di studio. Semoga sukses selalu, sama aktivitas kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dialog Palembang pagi ini sudah kami akhiri sampai dengan saat ini bersama pimpinan wilayah Perum Bulog Sumsel Bangka Belitung Bapak Muhammad Alexander, juga Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Ibu Yosi Utami SP MPP MAP yang sudah bersama kita. Terima kasih pendengar, ada Mas Anggi di Palembang, Ibu Rianti di Kenten, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, kemudian Mbak Kristin di kilometer 14, juga tadi ada Mbak Dewi di Prabu Muli Barat yang sudah bergabung melalui Pro 1 RRI Palembang hari ini. Semoga bermanfaat selalu dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini.